Terkadang memang ada kesulitan atau badai dalam hidup kita, tapi kita dapat menghadapinya dengan sikap yang benar dan percaya Tuhan sanggup menolong. Karena itu berjalanlah maju dan jalani dengan sukacita. Sadar atau tidak sadar, ada hal-hal di sekeliling kita yang memengaruhi masa depan kita. Itu berhubungan dengan pilihan dan keputusan yang kita ambil, serta langkah yang kita tempuh. Seringkali kita menghadapi situasi genting yang membutuhkan tindakan yang tepat, tapi kita malah mengambil langkah yang salah karena terpengaruh oleh faktor yang salah. Setidaknya ada 6 hal yang memengaruhi masa depanmu. Yang pertama, apa yang kita lihat. Mata kita adalah indera yang seringkali memotivasi kita untuk mengambil keputusan itu. Sebab kita perlu bijaksana dengan apa yang kita lihat. Jagalah mata kita. Kedua, apa yang kita dengar. Kalau tidak difilter dengan benar, kita bisa salah mengambil langkah karena mengikuti yang kita dengar. Ketiga, apa yang kita baca. Setiap tulisan mempunyai filosofinya sendiri, entah itu tepat atau sesat. Keempat, apa yang kita pikirkan. Pikiran menentukan keputusan. Kelima, apa yang bersama kita. Orang-orang yang ada di lingkaran hidup kita memberikan pengaruh kuat pada pilihan yang kita ambil. Dengan siapa kita bergaul akan membentuk diri kita. Yang keenam, apa yang kita percayai. Pilar yang menentukan pilihan adalah kepercayaan kita. Itu sebabnya tentukan sikap yang benar terkait apa yang kita imani. Kisah Para Rasul 27 ayat 9-11. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus." Dalam kisah para rasul ini tertulis tentang perjalanan Rasul Paulus sebagai tawanan menuju ke Roma dalam perjalanannya. Ketika kapal sedang bersandar di pelabuhan, Paulus memberikan peringatan kepada perwira, para penumpang dan awak kapal bahwa pelayaran mereka bila dilanjutkan akan membawa kesukaran dan kerugian besar, bahkan dapat mengancam nyawa mereka. Tapi perwira yang bertanggung jawab atas perjalanan itu lebih mempercayai jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus yang dilandasi inspirasi dari Tuhan. Kapal itu pun berlayar, namun kemudian menghadapi masalah berat karena badai angin. Kita lihat di sini bahwa keputusan perwira yang dilandasi kepercayaannya pada jurumudi dan nahkoda kapal justru membawa masalah di depan. Seringkali kita dihadapkan pilihan ketika menghadapi situasi yang sulit dan kita berada di antara untuk mempercayai manusia atau mempercayai Tuhan. Mengikuti pikiran sendiri atau pikiran orang lain.
menuruti apa yang kita baca atau menuruti apa yang kita dengar atau mengikuti firman Tuhan. Seperti halnya perwira dalam ayat ini, kita juga seringkali cenderung mempercayai pengetahuan dan keahlian manusia yang terlihat jelas di hadapan kita daripada mengandalkan iman dan firman Tuhan yang mungkin tidak selalu mudah dipahami secara logis. Perwira tersebut mengabaikan peringatan yang diberikan oleh Paulus yang berasal dari Roh Kudus. Dia berpikir kalau Paulus hanya seorang tahanan yang tidak mengerti apa-apa, sementara jurumudi dan nahkoda memiliki pengalaman yang jauh lebih baik. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini adalah kita perlu mendengar dan mengikuti firman Tuhan serta tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita saat kita mengambil keputusan dalam berbagai hal dalam hidup kita. Misalnya untuk menentukan studi apa, pekerjaan apa, pelayanan, pasangan hidup, dan berbagai hal lainnya. Mari jangan biarkan diri kita dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membuat kita mengambil jalan atau keputusan yang salah. Duduklah diam dan berdoa, minta hikmat Tuhan, dan perhatikan suara Tuhan yang dinyatakan entah melalui nasihat oleh orang tertentu yang sudah Tuhan percayakan, atau melalui hikmat dari Roh Kudus yang diberikan dalam hati kita. Ikutilah tuntunannya agar kita menempuh jalan yang sesuai kehendak Tuhan, yang terbaik bagi kita, dan Roh Kudus akan menolong kita. Kita lanjut Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai 22. Dan karena mereka beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa kecuali kapal ini." Kalian pernah dengar istilah gangguan kepribadian narsistik? Biasanya orang yang punya gangguan ini punya perilaku yang egois, perilaku yang arogan, kurang empati pada orang lain, dan ingin dikagumi, dihormati, sombong, dan suka menggurui, dan banyak menuntut. Salah satu sifat yang menonjol dari orang narsistik adalah suka menyalahkan baik orang lain atau segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Sikap menyalahkan ini membuat orang narsistik fokus pada masa lalu, khususnya bila ada yang salah, dan akan terus menyalahkan tanpa melupakan kejadian yang sudah lalu. Dan dia tidak bisa memberikan solusi dan tidak sportif, pokoknya suka komplain apa yang sudah terjadi. Akibatnya tidak ada ketenangan dan tidak membawa kemajuan buat orang lain dan dirinya sendiri. Aku percaya kita sebagai orang percaya tidak mempunyai sifat seperti ini, tapi kita memiliki sifat yang suka memperbaiki dan memberi solusi atas masalah yang ada. Semua sifat jelek itu bisa diatasi ketika kita datang pada Tuhan, taat, dan siap dibentuk olehnya. Dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 21-22 ini, kita melihat
bahwa Paulus berbicara pada perwira dan para penumpang kapal yang sedang menghadapi badai yang dahsyat. Mereka telah beberapa hari lamanya tidak makan dan keadaan makin sulit. Dan Paulus pun memberi nasihat pada mereka. Kita perhatikan kalau Paulus tidak fokus menyalahkan sikap sang perwira dan para penumpang kapal yang menolak nasihatnya, dan Paulus tidak menyalahkan keadaan yang sudah terjadi. Hanya mengingatkan saja, kemudian Paulus beralih memberikan solusi menenangkan seturut dengan tuntunan Roh Kudus. Mungkin kita kalau di posisi Paulus saat itu, kita akan cenderung menyalahkan sikap mereka karena tidak mau mendengar pendapat kita, dan kita akan terus berfokus pada pendapat kita yang benar dan menyalahkan keadaan yang terjadi. Tapi Paulus tidak demikian. Mungkin tanpa sadar dari kita yang sudah jadi narsistik, fokus pada diri sendiri dan selalu menyalahkan apa saja. Mari berubah agar kita maju. Keadaan akan makin baik dan orang lain yang bersama kita juga akan maju. Mari miliki 3 ciri ini agar kita maju. Yang pertama, jangan suka menyalahkan. Yang kedua, andalkan Tuhan yang mampu menolong kita. Dan yang ketiga, berikan solusi yang bermanfaat untuk melangkah mengatasi persoalan. Terkadang memang ada kesulitan atau badai dalam hidup kita, tapi kita dapat menghadapinya dengan sikap yang benar dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Karena itu berjalanlah maju dan jalanilah dengan sukacita pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.